Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, dengan karunia-Nya nikmat kita menjadi paripurna. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa menambahkan kemuliaan dan derajat yang tinggi bagi teladan kita, utusan pencipta alam Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Ar-Rahman Ar-Rahim dan dicintai Al-Wadud, perkenalkan saya Sekar, digital marketer dari CV Hanisya Alamindo Barokah yang saat ini akan memandu sebagai host dikarenakan qadarullah ya Mas Wawan dan tim saat ini sedang ada di Jakarta, lebih tepatnya sedang mengikuti pameran di ajang Jakarta Coffee Championship di Mall Kota Kasablanka. Boleh ya Bapak Ibu yang ada di Jakarta main dan mampir ke booth kami. Sebelumnya afwan Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini saya izin untuk off kamera nggih, dikarenakan belum memungkinkan untuk on kamera untuk saat ini. Baik, alhamdulillah atas izin Allah, nggak kerasa juga kita sudah sampai di pertemuan ketiga rangkaian workshop reseller Honeypreneur. Pertemuan pertama, kita recall balik ya, pertemuan pertama itu kita membahas lebih ke fundamental mindset, mostly tentang mindset penting yang harus dipenuhi oleh seorang reseller, tentang how to be a good reseller, nggak cuma good aja ya, tapi juga handal gitu. Lalu pertemuan kedua kemarin kita membahas mindset juga, tapi yang fundamental lagi adalah diajari Mas Gumet kemarin menghitung OKR itu sendiri atau Objective Key Result ya. Beberapa Masya Allah ya sudah ada yang mengerjakan di grup dan kami sangat apresiasi sekali untuk Bapak Ibu yang telah mengerjakan tugasnya. Baik, untuk saat ini langsung aja sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Gumet untuk membawakan materi di pekan ketiga ini yang bertema 3 optimasi langkah reseller. Seperti biasa di akhir acara nanti akan ada sesi tanya jawab, dan untuk mempersingkat waktu kepada pembicara spesial kita Mas Gumet, monggo Mas Gumet tafadhol dipersilakan. Sudah saya jadikan co-host ya. Halo Mas Sekar. Halo. Langsung aja atau gimana nih? Kenapa? Langsung aja atau gimana? Iya, langsung aja, tafadhol Mas. Langsung aja ya, oke deh. Bentar, ini saya udah jadi co-host. Saya izin spotlight dulu ya. Iya. Sip, oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang ketiga berarti ya, ini ketiga, alhamdulillah. Ini udah ada 13 orang, include saya dan Mbak Sekar gitu. Terima kasih juga, saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah hadir malam hari ini. Kita kembali bermalam minggu bareng gitu ya. Dengan cuaca Jogja ini lumayan lagi gerimis-gerimis, tapi agak hujan juga tadi ya. Ini kebetulan lagi di Jogja dan mohon maaf kalau background-nya kurang oke. Saya pas lagi abis banget ngisi event offline dan ini lagi di hotel, saya nggak bisa keluar nyari tempat yang lebih oke, jadi ya mohon maaf ya. Yang penting kita nanti fokus ke materinya aja. Siap Mas. Oke, pengen nyapa-nyapa dulu yang udah hadir. Ada Mas Safian ya, Mas Safian PKL itu Pekalongan atau gimana? Ada Mbak Atik, Bu Frida Sukorejo, Mbak Elia, kemudian Mbak Muri, Mbak Nila Wijayanti, Mas Sugeng, Mbak Yori, Mas Yosef, dan Mas Antok. Wih, Mas Antok rajin banget ya. Sehat, Mas? Ini Afwan saya setting untuk nggak bisa unmute ya Mas. Jadi nanti teman-teman bisa raise hand aja kalau ini. Oke, boleh Ya. raise hand atau nanti mungkin di kolom chat aja ya sementara ya. Iya, biar kondusif. Oke. So, teman-teman, ini malam ketiga kita bareng-bareng, atau pertemuan ketiga bareng-bareng. Tadi udah di-mention juga sama Mbak Sekar. Jadi pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, di pertemuan pertama kita ngobrolin apa, pertemuan kedua kita ngobrolin apa, dan kemarin juga udah ada beberapa yang
stop tugas gitu ya, nanti saya bakal respon juga dan arahkan juga. Kemarin juga dibantu untuk lebih detail, breakdown lebih detail dari Ibu Retno gitu ya. Jadi saya appreciate buat teman-teman yang langsung ngerjain tugas. Dan tentunya malam hari ini juga pasti akan saya kasih tugas juga ya, atau PR yang sebenarnya ini juga nanti tugas itu bukan buat saya, bukan buat tim Anisia juga gitu, tapi benar-benar itu akan feedback-nya ke teman-teman sendiri gitu. Ketika teman-teman memang belajar gitu kan, kemudian dapat insight, kemudian mungkin action dari insight yang sudah teman-teman dapetin, ya itu nanti kan akan balik lagi ke teman-teman. Feedback kan balik lagi ke teman-teman dalam berupa apa? Ya kalau misalnya ngomongin angka ya berupa omset atau berupa income tentunya. Kemudian kalau ngomongin yang non material mungkin ya teman-teman akan bisa upgrade skill baru. Kemudian apalagi kalau misalnya teman-teman baru memakai kayak misalnya OKR itu baru dipakai, itu saya pribadi benar-benar kepake banget sih, walaupun secara konsepnya itu simple, tapi kalau misalnya diaplikasikan ya benar-benar sangat-sangat membantu banget. Oke, dan malam hari ini materi kita adalah 3 langkah optimasi reseller. Karena di pertemuan pertama kita udah belajar tentang becoming super reseller. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang posisinya sebagai resellernya Madu Al Mubarok ataupun sebagai agen gitu, apalagi memang sudah lama juga gitu kan join atau jual produk-produknya Madu Al Mubarok gitu kan atau Anisia itu. Yang jelas saya yakin juga teman-teman mindset dan mentality ini udah sangat-sangat kebentuk. Kemudian di pertemuan kedua kita ngomongin tentang reseller bermental leader, itu juga sama ya, masing-masing fundamental juga. Dan malam hari ini saya pengen ngajak teman-teman bagaimana mungkin akan saya breakdown-nya tuh ketika teman-teman sekarang udah jadi reseller atau agennya Madu Al Mubarok atau Anisia gitu ya. Kemarin juga udah sama-sama bikin rumus target untuk bisa dapetin berapa sih omset yang pengen teman-teman capai, kemudian butuh berapa reseller gitu. Nah, malam hari ini akan saya bantu arahkan lebih detail lagi, bagaimana mungkin mulai grab reseller-nya tuh harus seperti apa. Kemudian kalau udah dapat reseller nih, maintain si after journey mereka diapain. Kemudian kalau misalnya udah kita maintain, bagaimana untuk mengoptimasi performa mereka. Ya, itu yang akan kita bahas malam hari ini. Kemudian ini udah di-record juga sama Mbak Sekar, jadi buat teman-teman yang mungkin masih berhalangan belum bisa join malam hari ini nanti bisa nyimak dari recording-nya. Sip, saya coba share slide materinya dulu. Oke, udah muncul ya Mbak Sekar ya? Udah muncul, Mas. Siap. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke materi. Tapi seperti biasa ya, kalau misalnya teman-teman belajar, apalagi di Zoom seperti ini, siapin catatan bisa berupa buku, bisa lembaran kertas, atau di HP, di tablet, di media apapun yang teman-teman biasa pakai. Catat kalau misalnya teman-teman dapat AHA gitu ya, dapat AHA insight atau sesuatu yang baru, langsung dicatat dan langsung di-action kan. Oke, ini dia 3 langkah optimasi reseller. Gak usah perkenalan ya. Setiap saya selalu ada perkenalan, udah kenal ya teman-teman, udah kenal saya. Atau ada nggak sih yang baru pertama banget ikutan di Zoom yang ketiga ini? Kalau memang ada, salam kenal ya. Nama saya Metri Pujiarto, tapi biasa disapa dengan sapaan Mas Gomet ya, dipanggil Mas Gomet aja. Saya akan mengawali materi malam hari ini dengan sebuah quote. Quote ini di mana ya saya sendiri yang bikin. Jadi tidak ada reseller yang payah. Performa reseller adalah cerminan kinerja kita sebagai leadernya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang sedang mulai develop atau building reseller itu apakah akan menjadi reseller yang aktif dan menghasilkan? Apakah reseller yang kita bangun akan menjadi reseller yang performanya bagus? Atau justru reseller yang udah kita rekrut, justru mereka mayoritas atau cenderung lebih pasif dan bahkan secara andil menyumbang omset kita ternyata kecil. Nah, hasilnya bagus atau enggak itu sebenarnya bukan
dari performa mereka, tapi justru itu adalah cerminan kita sebagai leader, kita sebagai mentor reseller, yang kalau misalnya performa reseller kurang bagus, underperform, berarti apa yang kita lakukan, apa yang support kita yang berikan ke reseller itu perlu dibenahi. Sedangkan kalau misalnya performa reseller bagus, ya antara memang resellernya ikhtiar yang bagus dan juga apa yang kita berikan ke reseller memang sudah tepat, gitu ya. Jadi yang jelas kalau misalnya teman-teman memang punya reseller yang super aktif, ya kita juga harus lebih super aktif dari mereka. Kalau misalnya teman-teman pengen punya reseller yang performanya bagus, kita juga harus lebih bagus performanya dibanding reseller yang kita maintain atau yang kita bangun gitu ya. Nah, seenggaknya untuk membangun reseller itu ada 3 step tentunya. Step pertama udah jelas merekrut, karena ya kalau nggak rekrut ya kita punya reseller dong. Step kedua adalah membina. Kita samakan persepsi bahwa setiap orang yang join sebagai reseller kita itu memang butuh untuk didampingi, butuh untuk dibimbing, dan butuh untuk dibina. Ketika nanti kita sudah mendampingi mereka, mereka pasti kan akan bertumbuh dong. Kalau sudah bertumbuh, poin ketiga adalah monetize, atau ya kita tinggal menikmati gitu kan hasil dari performa reseller yang sudah kita dampingi atau kita bina. Sedangkan kalau goal-nya sendiri, goal membangun pasukan reseller itu saya bilang ada 4 ya. Pertama, kita merekrut reseller, kemudian mungkin angkanya berapa nih Mas Gomet yang mungkin rasional gitu, apakah kita bisa dapat nih 100 reseller pertama. Nah kalau angka ini akan saya kembalikan ke teman-teman, kira-kira berapa keyakinan teman-teman untuk bisa merekrut reseller katakanlah di 30 hari pertama atau di bulan pertama. Yang jelas yang namanya target, kan kemarin saya udah share ke teman-teman bagaimana membuat target dengan OKR. Ya OKR itu ada pakai konsep SMART goal kan, specific, measurable, achievable, realistis, dan time bound. Ya. Poin keempat jelas harus realistis. Jadi kalau teman-teman punya target pengen rekrut reseller, berapa jumlahnya itu kita tentukan. Yang pertama harus menantang, goalnya harus tinggi tapi juga harus realistis. Ya, ini goal pertama adalah merekrut. Goal kedua adalah ciptakan reseller aktif. Jadi sebelum kita berharap reseller kita menghasilkan, ada apa namanya revenue atau omset dari reseller. Mereka bisa menyumbang omset kalau mereka belum aktif aja belum gitu. Itu goal kedua. Goal ketiga, kalau kita udah bisa meng-create reseller menjadi aktif, baru step berikutnya adalah membuat reseller yang aktif ini menjadi reseller menghasilkan. Ada income, ada sales setiap bulannya. Ya. Dalam case ini ya pasti jualan income-nya jadi jualan produk-produk madu al-mubarak. Dan goal keempat atau ini endpoint-nya adalah kita bisa create ya atau menciptakan reseller yang konsisten menghasilkan. Kalau yang namanya menghasilkan, belum tentu dia terus-terusan menghasilkan. Bisa jadi di awal doang menghasilkan, tapi bulan kedua, bulan ketiga, atau bulan-bulan seterusnya, mereka nggak ada penghasilan lagi, nggak ada omset lagi. Makanya goal endpoint-nya, goal ujungnya itu ya, kita bisa menciptakan reseller yang konsisten menghasilkan, bahkan terus growth penghasilannya, ya terus naik terus setiap bulannya. Tentunya itu nggak lepas dari peran kita, nggak lepas dari andil kita untuk ya membina mereka, gitu ya. Oke, kita bakal bahas satu persatu dari step pertama dulu ya. Tahap pertama merekrut reseller. Nah, di setiap tahap ini saya bakal nge-breakdown apa saja yang harus kita lakukan biar itu teman-teman juga kebayang nih untuk bisa membangun pasukan reseller, untuk bisa membantu meningkatkan omset teman-teman di jualan produk-produk madu al-mubarak ya. Ini poin-poin atau checklist to-do list yang bisa teman-teman lakukan ya. Oke. Tahap pertama, merekrut reseller. Jadi apa yang bisa kita lakukan di tahapan merekrut reseller ini? Yang harus kita lakukan satu. Jadi formal banget ya satu ya. Pertama, buat event waiting list. Jadi misalnya nih teman-teman, apalagi ini kan udah mau mulai masuk ke bulan Ramadan nih, bentar lagi kan berapa hari lagi. Nah,
madu itu kan salah satu produk yang menurut saya pribadi atau hasil dari saya juga sharing dengan teman-teman di internet marketer itu, madu itu salah satu produk yang jadi primadona di bulan Ramadan, ya. Karena secara data memang banyak orang yang mencari madu. Nah, beruntungnya teman-teman sekarang jualan produk madu, gitu kan, ada madu Alubaro. Ini bisa jadi dua ya, maksudnya ada dua keuntungan. Antara angka closing-an atau jualan teman-teman akan naik, dan juga akan banyak orang yang juga mencari peluang untuk bisa menjadi reseller produk madu. Nah, ini masih ada berapa hari menuju ke bulan April itu ada berapa hari ya? 26, 5 hari ya, 5 hari menuju ke bulan Ramadan. Masih ada waktu, jadi teman-teman bisa nih sekarang ya buat event waiting list. Kalau di sini kan saya tulisnya 2 atau 1 minggu sebelum pendaftaran reseller dibuka itu kita bikin grup waiting list. Dari sekarang teman-teman sudah boleh bisa coba untuk bikin grup waiting list ya di grup WA aja, jangan grup Telegram, grup WA. Ya nanti saya arahkan ini akan jadi salah satu tugas ya biar saya nggak lupa, kadang saya lupa di ujung tuh. Coba teman-teman siapkan satu grup WA. Siapkan grup WA untuk dijadikan grup waiting list. Jadi fungsi grup waiting list itu untuk menampung orang-orang yang minat untuk jadi resellernya teman-teman. Oke? Namanya bebas. Misalnya bisa calon pasukan Madu Al-Mubarok misalnya gitu, boleh. Ya. Kemudian apa nanti yang akan diisi di grup waiting list itu hold dulu. Yang penting teman-teman coba bikin dulu grupnya ya di grup WA tentunya. Terus mulai bangun awareness. Bangun awareness itu maksudnya mulai bikin postingan yang menjelaskan kalau teman-teman akan buka pendaftaran reseller. Ya mungkin kayak saling share tentang produknya dulu, nggak apa-apa, gambarkan produknya dulu. Nanti di ujung teman-teman mulai sounding gitu kan, bikin bocoran kalau teman-teman mau buka pendaftaran reseller. Dan yang jelas di tahapan ini teman-teman grab sebanyak-banyaknya reseller. Ya, grab sebanyak-banyaknya reseller. Kenapa? Karena dari sekian banyak reseller yang kita punya nanti, saya akan kasih tahu angkanya juga nanti, nggak bakal 100% mereka akan aktif. Nggak bakal 100% atau nggak bakal seluruh mereka aktif. Jadi ya akan ada seleksi alam gitu ya, secara natural mungkin ada reseller yang berguguran. Makanya untuk mengganti reseller yang berguguran ini, kita grab lagi ya calon reseller atau reseller baru. Biar nanti juga bisa memfilter reseller yang memang punya performa yang bagus. Kemudian tunjukkan benefit kenapa harus join jadi reseller selama masa awareness. Jadi teman-teman juga siapkan juga nih poin-poin apa yang bisa jadi daya tawar atau bisa jadi benefit setelah orang join sebagai resellernya teman-teman. Itu apa saja? Ya mungkin kayak keuntungan, ya, potensi keuntungan hingga misalnya 5 juta per bulan, dibimbing sampai bisa jualan, di support marketing kita secara total. Itu kan benefit-benefit tuh. Ada kesempatan untuk mendapatkan bonus tambahan, itu juga benefit. Ya. Juga sama tuh, tulis dulu tuh. Jadi udah ada dari saat ini, teman-teman sudah punya 2 tugas. Tugas pertama, bikin satu grup WA untuk waiting list. Tugas kedua, bikin checklist benefit apa saja yang bisa kita tawarkan ketika orang jadi resellernya kita. Oke, next. Teman-teman juga siapin flow ya, flow daftarnya tuh harus seperti apa, cara daftar jadi reseller seperti apa. Kan kalau nggak salah, saya dikasih tahu sama Bu Retno itu, untuk daftar jadi reseller itu investasinya 500.000 atau 550.000 ya. Nah itu boleh. Jadi nanti bikin flow-nya. Jadi misalnya dari grup waiting list, dijelaskan benefit apa yang akan mereka dapatkan ketika jadi resellernya teman-teman gitu kan. Kemudian kasih tahu juga berapa investasi pendaftarannya. Kemudian investasi 500 atau 550.000 itu apa saja yang didapatkan? Dapat produk juga kah atau enggak gitu ya? Ya prefer kan dapat produk kan. Biar mereka juga
ngerasain atau nyoba langsung produknya biar mereka lebih pede ketika jualan produk-produk modal Mubarok. Terus yang harus disiapkan ya, group waiting list, kemudian skrip penawaran. Nanti saya bisa kasih contoh skrip penawarannya ya. Mbak Sekar tolong tagih saya. Ya, skrip penawaran ya? Skrip penawaran ya. Ya. Saya kasih contoh skrip penawaran biar teman-teman juga lebih ada senjata nih kalau misalnya ada orang yang udah mulai tertarik jadi desainer teman-teman, dari skrip ini bisa teman-teman pakai untuk lebih meyakinkan orang bisa join jadi desainer teman-teman. Kemudian paket pendaftaran itu maksudnya ya tadi ya, paket investasi berapa? 500.000 kah? Atau mungkin teman-teman mau naikin juga nggak masalah ke 750 atau 1 juta gitu, nggak masalah. Yang jelas, semakin besar nilai investasinya, investasi pendaftarannya ya, maka teman-teman akan bisa memfilter orang-orang atau calon desainer yang benar-benar berkualitas. Atau pertama jelas punya modal, karena untuk sebagian orang gitu kan, nilai 500.000 itu sudah lumayan, ya masih middle sih, tapi lumayan gitu. 500 ke atas udah lumayan mahal, karena kebanyakan itu pendaftaran reseller di angka 300 sampai 500 ribuan lah. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi, saya prefer akan set di harga yang tinggi sekalian. Investasi join reseller di angka 500.000 ke atas. Bahkan saya kemarin sempat bikin untuk brand yang saya handle juga, itu investasi pendaftarannya 1,3 juta. 1,3 juta, memang secara growth resellernya masih, maksudnya ya nggak tinggi-tinggi banget gitu, nggak banyak-banyak banget dalam 1 bulan, mungkin ya dapat 30 sampai 50 reseller baru gitu. Tapi kan udah jelas berkualitas karena mereka udah mampu mengeluarkan modal 1,3 juta dan ya gantinya memang produk sih, dapat produk gitu. Ya itu ya, itu kalau misalnya memang teman-teman mau langsung ngefilter reseller yang berkualitas. Cuma kalau pertimbangannya juga mungkin, Mas Gomez kayaknya kemahalan kok segitu, nggak apa-apa, berarti di angka 500 juga nggak apa-apa, gitu ya. Terus siapkan juga form pendaftarannya, apakah cukup pakai manual via WA atau teman-teman siapin Google Form gitu ya, bebas, senyamannya aja. Kira-kira orang itu lebih nyaman manual by WA atau justru mereka udah ready memakai form gitu. Terus saya juga siapkan grup reseller. Grup reseller sama di grup WA aja. Kalau Telegram ya boleh-boleh aja sih. Cuma Telegram itu view rate-nya atau tingkat orang aktif di Telegram tuh masih lebih sedikit dibanding WA. Gitu. Nah, ini berdasarkan case atau berdasarkan pengalaman. Kalau misalnya kita buka grup waiting list, itu persentase join orang yang ada di grup waiting list terus jadi reseller itu kurang lebih 30%. Atau worst case-nya, paling parah-parahnya ya 10%-an lah. Misalnya ada 50 orang yang join. Ya ada 50 orang yang masuk ke grup waiting list. Pahit-pahitnya ya 5 orang lah join sebagai reseller kalau 10% ya. Kan lumayan kan 5 reseller baru gitu. 5 dikali 500 udah 2.500.000 lumayan. Belum lagi kalau misalnya nanti mereka melakukan repeat order. Ya. Ini di tahapan pertama atau step merekrut. Kemudian di tahapan kedua, ya, ketika kita nanti sudah rekrut reseller, kan masuk tuh reseller baru. Nah, goal pertama kita ya setelah kita udah dapat reseller adalah membuat reseller yang sudah daftar menjadi reseller yang aktif. Aktif itu maksudnya gini, kan kita bikin grup WA tuh khusus buat reseller. Aktif itu maksudnya dia aktif interaktif di grup, atau ketika nanti kita mungkin ada program japri atau telepon, mereka juga aktif interaksi dengan kita tentunya. Nah, di tahapan kedua ini apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, ini seperti sudah sempat saya mention juga di awal, kalau misalnya kita pengen reseller kita aktif, ya, kita juga harus lebih aktif dibanding mereka, harus super aktif di grup reseller. Kemudian, siapkan channel informasi, ya, dan grup diskusi. Jadi ada 2 grup yang teman-teman buat. 1 grup untuk diskusi, jadi 2 arah. Ya, di grup WA ini prefer di grup WA. Sama ada 1 channel khusus informasi. Nah, ini teman-teman bisa bikin di channel Telegram. Kan 1 arah tuh. Ya, kenapa dibikin 1 arah? Ya biar nggak tenggelam informasinya. Kalau misalnya cuma bikin 1 grup, udah grupnya buat diskusi, buat
kirim informasi juga gitu. Itu malah nanti ada berpotensi informasi penting yang kita soundingkan justru ketumpuk sama obrolan-obrolan atau chat lainnya gitu ya. Makanya untuk grup reseller itu kita bikin 2 gitu kan, grup diskusi sama channel informasi yang satu 2 arah, yang satu arah. Terus siapkan FAQ dan sounding di channel. FAQ itu maksudnya frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti berpotensi sering ditanyakan berulang sama reseller. Kayak misalnya contoh aja ya. Contohnya misalnya saya buka portal reseller, udah dapat 100 reseller, kemudian buka lagi dapat 50 reseller baru. Nah, reseller baru ini kadang masih nanya-nanya kan, "Mas, kalau misalnya mau download marketing kit di mana ya? Mas, kalau misalnya jualan produk madu Al Mubarak itu harga ekstrak terendah berapa ya? Mas, kalau misalnya madu yang kopi ini kandungannya apa aja ya?" Nah, itu kan akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang berulang tuh. Jadi selain mungkin nanti kita bikin e-katalog yang pastinya juga pasti udah ada dong dari pusat disiapin ya. E-katalog, kemudian siapin juga FAQ. Pokoknya FAQ ini ya untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang berulang dari seller, biar kita nggak capek ngejawabnya, arahkan mereka untuk melajari FAQ dulu. Terus, seminggu pertama fokus agar reseller paham dengan product knowledge dan juga sistem. Ya kalaupun nggak sampai seminggu ya mungkin 3 hari lah, 3 hari di awal, pastikan mereka paham dengan product knowledge dan juga sistem. Kan di apa namanya, Hanisha itu ada beberapa produk ya, atau katakanlah di Madu Al Mubarak aja juga ada beberapa produk. Ya pastikan kita akan edukasi reseller kita, masing-masing produk ini benefit-nya apa, kandungannya apa, kemudian cocoknya ini market-nya kemana, gitu kan, sampai ya hal sedetail. Misalnya beratnya berapa, 1 kilo muat atau berapa botol gitu kan. Kemudian apa namanya, misalnya kayak masa expired-nya berapa lama, kalau misalnya di luar kulkas itu bisa bertahan berapa lama, kalau misalnya cara perawatannya gimana biar lebih awet, kayak gitulah. Jadi tentang product knowledge itu harus benar-benar detail dan kita deliver ke reseller kita sampai clear. Jadi ketika udah clear mereka lebih pede buat jualannya gitu. Ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari buyer mereka juga bisa menjawab dengan tepat tentunya. Dan juga sistem. Sistemnya maksudnya ya kayak cara order, cara download marketing kit, cara komplain misalnya ada keluhan dari buyer, kemudian kalau misalnya ada barang retur seperti apa, kemudian kalau misalnya pokoknya ada keluhan-keluhan lain tentang sistem itu apa aja gitu. Pokoknya fokusin di awal-awal itu mereka reseller baru ini paham, benar-benar paham, clear tentang produk knowledge dan sistem. Terus Mas Gomit kalau misalnya ternyata belum nyampe 3 hari itu udah banyak nih reseller baru yang nggak sabar pengen jualan. Nah, kalau misalnya ada yang seperti itu, kalau misalnya ada yang tanya cara jualan dan strategi, saya ulang lagi ya, fokus ini saya ulang sampai 3 kali. Fokus ya. Delivery, product knowledge, dan sistem. Pokoknya kalau misalnya mereka belum paham, make sure pastikan mereka paham dulu. Kalau udah paham, ya silahkan lah kalau mau mulai jualan dan tanya-tanya gimana strateginya gitu. Itu kan step berikutnya. Berikutnya juga jangan sampai nih teman-teman, ketika teman-teman nyari seller, udah ada grupnya, jangan sampai terlewat 1 hari tuh nggak ada interaksi di grup. Karena itu ngaruh banget sih, ngaruh banget ke aura grup gitu ya, ke antusiasme grup. Makanya selalu bangun interaksi di grup, mulai dari pagi hari, siang, bahkan malam. Tapi ya tetap ada jam-jam prime time-nya gitu ya. Kalau pagi itu jam berapa, siang jam berapa, malam jam berapa gitu. Kalau saya pribadi itu ngebangun komunikasi di grup reseller, pagi itu mulai dari ba'da subuh gitu ya. Ya maksudnya nggak habis banget sholat subuh terus buka grup itu nggak juga gitu. Mungkin ya jam jam 6 misalnya jam 6 udah mulai posting say hello di grup. Kemudian batasnya mungkin dari jam 6 sampai jam 8. Kalau udah di atas jam 8 kan kadang orang-orang tuh udah mulai sibuk aktivitasnya gitu ya. Terus kalau siang, ya prime time-nya itu ya jam-jam istirahat siang ya, jam-jam istirahat siang jam 12 sampai jam 1 atau maksimal jam 2 gitu. Bangun interaksi di situ. Terus kalau sore hari itu bisa dimulai dari jam 5 sore sampai maksimal jam 10 malam.
ya. Jadi jam-jam atau prime time yang sering saya pakai untuk bisa membangun interaksi di grup. Soalnya kalau di luar jam itu kadang responnya dikit gitu. Ya sayang aja sih, sayang aja. Jadi makanya postnya di jam-jam prime time aja di mana memang reseller sedang aktif pegang HP saat itu, ya. Kemudian bangun optimisme di grup karena poin berikutnya itu siapkan manajemen risiko. Karena ada kalanya nanti ketika teman-teman sudah punya reseller itu, ada aja reseller yang suka provokatif gitu ya, suka negatif gitu. Makanya ya sebisa mungkin selain kita juga super aktif, interaktif di grup, kita juga selalu menebar aura positif gitu. Dan kalau misalnya katakanlah nggak terhindari nih, ada reseller yang komplain atau reseller yang eee, berkeluh kesah di grup dan akhirnya mempengaruhi reseller lain yang juga akhirnya ikutan berkeluh kesah, itu nggak apa-apa, tinggal diterima aja komplainnya apa, maksudnya jangan ketika ada reseller yang komplain terus didiemin, jangan sampai kayak gitu, tapi benar-benar langsung direspon dan kasih solusi yang, apa ya, bikin bikin masalah itu solve gitu. Jadi jangan jangan ngasih jawaban yang gantung. Karena biasanya reseller-reseller yang, mmm, kadang suka suka ngasih kritikan, suka suka, ngeluh gitu ya, itu kan juga ya pada ujungnya akan memberi masukan dan pembenahan di bisnis kita ketika mungkin bisnis kita mungkin ada suatu kekurangan dari sudut pandang si reseller ini gitu ya. Jadi nggak masalah. Jadi orang komplain itu yang penting ditanggepin kok, yang penting direspon dengan baik, yang penting dikasih jawaban yang solutif itu udah cukup banget. Karena saya udah sering nemuin juga ada reseller yang, sering banget komplain gitu kan, di WA grup itu suka, apa ya, provokasi-provokasi gitu. Tapi pas kita ketemu langsung gitu kan ya orangnya biasa-biasa aja sebenarnya menyampaikannya dengan gaya bahasa yang datar, yang normal-normal aja. Cuma kadang kita kan kalau baca baca teks itu suka bikin intonasi sendiri tuh. Jadi, salah persepsi jadinya kan, gitu. Jadi ya kita harus bangun optimisme, bangun aura positif di grup. Biar apa? Biar ya orang-orang atau reseller yang ada di grup juga mereka ikutan positif, gitu. Oke, kemudian di tahapan ketiga, ya setelah kita tadi, di tahap kedua dalam menciptakan reseller yang aktif. Nah, di sini mulai nih, kalau misalnya saya udah aktif, ya udah kita kita mulai mulai ajarkan mereka cara jualannya, ya biar apa? Biar menghasilkan tentunya, biar ada income dan bisa ngebantu untuk meningkatkan omset kita, gitu ya. Nah, terus piye cara nih, gimana agar reseller itu bisa menghasilkan dari yang tadi baru baru aktif doang, sekarang sampai mereka bisa menghasilkan. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan, setelah reseller paham tentang product knowledge dan sistem, mulai ajarkan mereka cara jualan produk kita. Nah, ngajarin mereka cara jualan ini nggak perlu yang muluk-muluk banget, nggak perlu hal-hal teknis yang kayak misalnya, oh ini harus endorse ke influencer, oh ini harus ngiklan di Instagram, oh ini harus pakai SEO gitu, nggak harus juga gitu. Tapi ngajarin cara jualannya, ya ajarkan apa? Ajarkan aja yang selama ini kita sudah lakukan untuk mereka duplikasi caranya gitu. Kayak misalnya, oh selama ini kita jualan mabul al-mubarak itu bagusnya dari postingan di Instagram nih, atau mungkin jualan di marketplace dengan mengoptimasi kata kunci yang tepat itu. Nah itu aja dulu yang kita ajarkan ke reseller gitu. Jangan pernah mengajarkan sesuatu yang nggak kita kuasai. Jadi mulai dari teach what we did gitu ya, ajarkan apa yang sudah kita lakukan karena itu sudah jelas by real case, by apa yang sudah pernah kita jalankan gitu ya. Poin inilah ya yang nanti juga mungkin teman-teman butuh butuh kesabaran untuk bisa mengedukasi resellernya, sabar untuk menghadapi misalnya ada bumbu-bumbu drama gitu ya di grup, itu harus itu. Yang namanya develop people ya kayak gitu, handling people, ya handling isu juga, gitu. Nah simpelnya gimana cara ngajak mereka jualan ya, ajak mereka tuh bangun awareness, fokus bikin orang penasaran alias kepo, buat status di Instagram, WA, FB, TikTok, atau media sosial lainnya,
goalnya ya teman-teman, goalnya ini goal yang ini paling penting nih. Goalnya adalah reseller baru yang join itu, yang baru banget join itu, bisa pecah telur pertama atau bisa closing pertama. Karena ya ibaratnya kayak kita pribadi deh. Kita pribadi misalnya jadi resellernya orang nih ya. Jadi reseller Al Mubarak teman-teman kan jadi reseller Al Mubarak nih udah sekian tahun gitu. Pas pertama kali closing itu kan rasanya seneng banget kan. Pertama kali closing terusnya tuh kayak lega gitu. Oh lega ternyata aku bisa jualan produk ini, oh ternyata produknya bagus, oh ternyata marketnya luas juga gitu. Nah itu kan antusias inilah yang harus kita ciptakan dan harus kita jaga. Makanya goal kita setelah kita bisa membuat reseller aktif, ya pastikan mereka pecah telur dulu. Pastikan mereka bisa jualan yang pertama kali dulu gitu, closing pertama kali. Ketika mereka udah bisa ngerasa tadi ya closing pertama kali kan lagi seneng-senengnya tuh. Nah, antusias itu harus kita jaga gitu. Semangatnya kita jaga. Terus selain itu juga nanti teman-teman apa namanya? Siapkan juga nih ya buat program mentoring, ajarkan teknik-teknik jualan. Ini baik lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mengedukasi resellernya gitu ya, nggak harus cara yang muluk-muluk ya, tapi ajarkan yang udah pernah kita lakukan. Mulai di list aja. Selama ini tuh yang aku lakuin jualan madu almond tuh di mana? Oh di WhatsApp gitu kan. Di WhatsApp tuh apa yang dilakukan? Misalnya teman-teman bikin SOP atau bikin daily activity-nya adalah update status WA minimal 3 sampai 5 kali sehari. Kemudian kontennya jenisnya apa saja? Apakah gambar produknya langsung? Apakah ngomongin tentang benefitnya? Apakah testimoni orang setelah minum madu-madu Al Mubarak atau posting yang lainnya gitu. Misalnya kayak permasalahan apa sih manfaat madu? Kenapa orang tuh butuh madu? Itu dibangun gitu. Dibangun konten-kontennya. Dan kategori kontennya juga macam-macam, nggak harus selalu tentang jualan gitu. Bisa teman-teman bikin konten yang sifatnya edukasi, kandungan-kandungan apa yang baik dari madu yang bermanfaat buat tubuh manusia, atau misalnya kira-kira nih ketika orang tuh lagi ada nggak enak badan gitu kan, kira-kira apa nih kandungan madu yang bisa membuat orang itu lebih baikan gitu. Terus misalnya teman-teman mungkin bisa juga posting edukasi jenis-jenis madu gitu. Nah, itu edukasi. Ada juga mungkin postingan interaksi. Postingan interaksi berarti postingan yang mengajak orang untuk berkomunikasi dengan kita, ya interaksi. Mungkin kayak ada postingan survei, postingan minta pendapat, tanya jawab gitu ya. Atau bisa juga selain konten edukasi dan konten interaksi gitu ya, ya teman-teman bisa bikin konten seru-seruan gitu, konten game, kan kadang ada tuh yang gambar-gambar kayak puzzle gitu kan, lengkapi gambar ini, nanti bisa tuh pakai salah satu gambar produknya Madu Al Mubarak gitu kan, dibikin kayak puzzle ya, puzzle acak-acakan itu bisa, atau misalnya kayak temukan kata madu gitu, temukan 5 kata madu kayak bikin kayak apa sih TTS gitu ya, temukan 5 kata madu di gambar ini, atau misalnya teman-teman juga bisa bikin kayak ini yang sering saya lakukan ya, apa namanya konten untuk menarik interaksi juga gitu, seru-seruan itu. Saya foto nih, lagi foto gini, kayak misalnya megang produk ya, megang HP gini, foto ya atas sama bawah, terus yang bawah kita edit dikit, dibikin kayak ada perbedaannya, nanti tulis aja temukan 5 perbedaan dari foto ini gitu. Nah itu kan salah satu konten yang bisa teman-teman buat juga, atau bisa teman-teman mengarahkan resellernya nanti untuk bikin konten kayak gitu. Jadi nggak tiap hari jualan terus gitu, tapi di sekelilingnya ada interaksinya, ada gamesnya, ada seru-seruannya, ya ada informasi gitu. Ya mulai dari situ aja lah, mulai dari apa yang udah pernah kita lakukan ya, jualan di WA, jualan di Instagram, bikin reels gitu ya, story, feed, itu ya di SOP-kan. Dalam satu hari bikin berapa konten di story Instagram, bikin upload berapa feed, kemudian bikin reels durasi berapa detik gitu.
60 detik kah, 1 menit, 1 menit 60 detik ya? 60 detik atau berapa gitu. Terus apalagi ya, banyak TikTok juga misalnya. Ini kan komisi dari penjualan teman-teman ya di Madu Al kan lumayan 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 gede juga nih ya. Nanti bisa juga endorse, saya pernah pernah endorse salah satu influencer di TikTok gitu ya. Tapi nanti juga teman-teman sesuaikan ya, sesuaikan antara influencer itu dengan produk Madu Al-Mubarak, relevan atau enggak gitu. Jadi cari cari influencer yang marketnya juga pertama bukan marketnya ya, dia itu memang sesuai dengan produk kita. Kemudian follower-nya juga memang sesuai dengan target market kita. Nah, kalau seleb TikTok itu range-nya, nah itu teman-teman boleh boleh survei juga kan di list itu siapa aja orang-orang yang cocok jadi influencer-nya Madu Al-Mubarak kalau misalnya kita pengen endorse. Kemudian mulai kontak-kontak, tanya aja rate card-nya berapa. Rate card-nya itu fee atau harganya kalau sekali endorse itu berapa gitu. Saya pernah nemu yang mulai dari harga 100.000, 300.000, 1 juta, bahkan yang sampai ke 3 juta, 5 juta juga ada gitu. Nah, nanti tinggal dipilih aja mana influencer yang paling relevan, kemudian ya mulai dari yang murah-murah dulu gitu. Kalau yang murah-murah udah berdampak, ternyata berdampak, baru coba yang agak mahalan dikit. Takutnya kalau misalnya kita nyoba dari yang mahal dulu, udah keluar modalnya gede misalnya, ternyata belum berdampak gitu. Nanti malah jadi kayak ada apa namanya kekecewaan atau trauma mau endorse gitu misalnya. Oke ya. Terus berikutnya kita juga ajak reseller aktif di grup, sharing pengalaman closing dan cara jualan mereka. Jadi, ya contohnya ini ya, contohnya misalnya teman-teman yang nanti punya punya banyak, reseller, eee, diskusi aja, sharing pengalaman. Jadi misalnya kita udah punya reseller nih, ternyata ada 2 orang yang sering masuk leaderboard atau 2 orang yang, omsetnya tuh setiap setiap bulannya bagus, misalnya minimal 10 juta atau, lebih dari itu misalnya. Ajak aja mereka buat sharing-sharing, biar, nanti juga itu akan men-trigger atau memicu reseller-reseller lain yang mungkin pencapaian omsetnya belum segitu, jadi akhirnya termotivasi gitu untuk, "Wah, ini si Mbak ini aja juga bisa nih dari jualan madu al-mubarak bisa dapat, omset 10 juta atau 20 juta misalnya. Masa sih aku nggak bisa?" Gitu, ya. Nah, termasuk juga kalau misalnya kita ngajak reseller itu untuk, sharing pengalaman, kita tuh kayak kayak ngasih mereka andil gitu untuk, eee, apa ya, termasuk juga kayak meng-appreciate mereka, keberadaan mereka gitu kan, dengan kita ngasih panggung mereka, mereka, mau sharing dengan reseller yang lain gitu. Itu kan nanti akan terbentuk bonding dengan kita juga, terbentuk bonding, terbentuk sense of belonging gitu kan. Jadi lebih lebih seru lagi itu kalau bisa sampai segitu. Terus, kita juga harus bisa jadi mentor yang tanggap gitu ya, peka dengan segala kendala reseller dan bisa memberikan solusi atau atas masalah, reseller tersebut gitu. Nah, makanya salah satu program mungkin yang teman-teman bisa lakukan juga, selain, eee, aktif di grup, selain teman-teman bikin program-program di grup reseller, nanti juga selalu jadwalkan gitu ya, selalu jadwalkan, dalam 1 hari itu mau ngejapri berapa reseller. Katakanlah case-nya itu reseller-nya udah banyak teman-teman, berarti dijadwalkan kan, dijadwalkan per hari minimal berapa reseller. Tapi kalau misalnya baru banget mulai, membangun reseller, ya tinggal apa ya, nggak perlu di-target sih, tapi yang penting dalam 1 hari itu ada kegiatan, japri-japri reseller, ya. Ya poin-poinnya apa yang disampaikan jelas pertama tanya kabar dulu, ya tanya kabar mereka, kemudian, tanya kesibukan, apa aja kegiatannya sekarang selain jualan madu al-mubarak gitu. Terus tanya juga ada kendala nggak selama ini, jualan produk-produknya madu al-mubarak gitu. Terus kalau misalnya ada kendala, pengen atau butuh support tambahan apa lagi nih dari kita gitu. Intinya mah kita harus bisa ngegali ya, ngegali apa namanya, permasalahan-permasalahan reseller sampai kita juga bisa bikin problem solving-nya dan seenggaknya bikin mereka akhirnya bisa bisa berpenghasilan lagi gitu. Ya jadi nah dengan program Jabri itu makanya kita masuk ke poin berikutnya, banyak tanya gitu. Banyak tanya, pokoknya jangan 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 nunggu reseller itu sendiri yang nanti, menyampaikan
keluhannya gitu. Tapi kita selalu inisiatif untuk mendahului percakapan dengan reseller, ya minta feedback ke mereka. Mereka butuh support tambahan apa lagi nih dari kita. Jangan-jangan selama ini kita tuh belum ngasih support terbaik buat para reseller kita gitu. Nah, yang mungkin bentuk support yang akan bisa langsung berdampak harian itu ya tadi teman-teman mungkin kalau saya pribadi ya saya pribadi itu ke tim konten gitu kan. Saya kan ada tim konten dan desainer sama videographer. Saya selalu minta siapin content planner untuk 60 hari ke depan. Ya, jadi saya minta ke tim kreatif, saya ulang lagi, saya minta tim kreatif untuk menyiapkan content planner 60 hari ke depan. Itu kontennya mau apa aja. Ya. Nah, nanti 60 konten ini kan bisa jadi senjata juga buat para reseller kita ya, buat mereka jualan dan mereka posting setiap hari di sosial medianya. Jadi nggak ada tuh hari kosong, nggak ada hari tanpa mereka nggak posting gitu. Karena kita nyiapin tadi 60 konten untuk 60 hari ke depan. Walaupun secara eksekusinya nanti ya nggak harus juga sih desainernya tuh bikin 60 desain dalam satu hari gitu. Dicicil aja nggak masalah gitu. Jadi misalnya kayak bikin desainnya per seminggu sekali gitu. Kalau misalnya 2 bulan ya, 60 hari kan 2 bulan. Berarti bikinnya per minggu pertama bulan 1. Kontennya berarti kan ada 7 kan, ada 7 hari tuh. Bikin kontennya apa aja, sesuai dengan content planner sudah dibuat. Nanti week 2 juga sama bikin, week 3 sampai dengan ke week 8 atau bulan kedua ya. Itu kan salah satu support yang bisa kita berikan. Kemudian banyak-banyak juga, apalagi ini kan madu nih, produknya madu gitu ya. Banyak-banyak juga nanti minta ke tim pusat untuk mengupayakan atau memfasilitasi lebih banyak testimoni dari buyer ya. Kayak tadi kan video yang di setel di awal itu juga sebenarnya bentuk dari video testimoni juga gitu kan. Banyak orang-orang yang nyobain madu al-mubarok, kemudian ngasih feedback atau ngasih testimoninya gitu ya. Nah, itu bisa tuh teman-teman nanti minta ke tim pusat walaupun mungkin pasti udah dibantu di-posting juga sih. Misalnya kayak minta bantu buat ditambahin lagi tuh video-videonya atau ditambahin lagi gambar-gambar testimoninya gitu. Itu boleh banget. Dan biasanya juga research itu ininya nggak neko-neko sih, kebutuhannya nggak neko-neko. Poinnya mah kalau kita mau reseller cuma 2. 1 di edukasi, 2 gitu ya, dirangkul. Di edukasi itu maksudnya ya dikasih materi pembinaan, hal-hal teknis gitu. Kalau dirangkul itu ya kayak kita sering jaga hubungan dengan mereka gitu. Jadi biar mereka merasa dekat dengan kita. Kalau udah ngerasa dekat mah udah nyaman, udah pasti loyal lah. Udah pasti loyal gitu. Dan kalau kita ngomongin loyal nih, misalnya teman-teman habis ini merencanakan di bulan April buka pendaftaran buat reseller, akan ada masa ya, tapi ini nggak tentu juga sih. Ya buktinya juga di apa namanya, teman-teman di Madu Al-Mubarok kan juga bertahan sangat lama gitu. Tapi kalau saya pribadi sih, pengalaman saya pribadi, biasanya kalau reseller sudah loyal dengan kita, itu antara 3 sampai 5 tahun gitu, 3 sampai 5 tahun bertahan dengan kita. Ya, ini alhamdulillah juga teman-teman bisa bertahan lama gitu di Madu Al-Mubarok, artinya kan memang mungkin ya buat teman-teman produk Madu Al-Mubarok ini pertama jelas ya produknya bagus ya. Ya bagus, walaupun saya pribadi belum nyobain ya. Kemarin udah dikirim sama Bu Retno, udah nyampe di rumah, saya sempat udah megang juga, cuma karena ada agenda ke Jogja, jadi langsung ke Jogja, belum sempat nyobain. Tapi yang jelas pasti kan produknya berkualitas nih. Kemudian kan gini ya, produk yang akan jadi idaman reseller, nggak tahu saya udah menjelaskan sebelumnya atau belum, saya ulangi lagi. Produk yang akan menjadi idaman reseller itu 1, produknya berkualitas. Kedua, marketnya luas, dan ketiga, repeat order-nya kenceng. Nah, poin pertama, produk berkualitas. Saya yakin produk-produknya Madu Al-Mubarok ini udah jelas berkualitas. Kedua, marketnya luas. Nah, madu ini kan nggak ada batasan umur nih. Jadi dari yang muda, remaja, dewasa, tua gitu kan, itu bisa mengkonsumsinya. Jadi marketnya benar-benar luas.
repeat ordernya kencang. Nah, ini kencang juga gitu. Saya aja kalau misalnya beli madu gitu ya, tapi ini bukan ngomongin madu Al-Mubarak ya, katakanlah madu brand apa gitu ya. Itu nggak nyampe sebulan udah habis tuh. Jadi ya memang madu juga salah satu produk yang secara RO lumayan kencang gitu. Oke. Ya intinya mah tingkat loyalitas reseller juga tergantung gimana kita ngasih bawa service ke reseller kita nanti gitu ya. Oke, nah ini yang bisa teman-teman lakukan di tahapan tahap 3 ya, menciptakan reseller menghasilkan. Kemudian di tahapan terakhir, yaitu tahap keempat ini, setelah tadi kan saya ulangi lagi flow-nya ya, kalau kita membangun pasukan reseller itu tahap pertama udah merekrut. Tahap kedua adalah membuat reseller yang sudah kita rekrut menjadi aktif. Aktif di sini ya aktif interaksi, sering pengen belajar ilmu baru ke kita, tanya-tanya tentang produk madu Al-Mubarak, tanya-tanya gimana cara jualannya gitu ya. Mereka aktif. Tahapan ketiga, membuat reseller yang sudah aktif jadi menghasilkan. Dengan cara apa ya? Tadi sudah kita bahas juga, ajarkan mereka, bimbing mereka, edukasi mereka, ya, bina mereka gitu. Nah, akhirnya kalau misalnya mereka sudah bisa menjadi reseller yang menghasilkan, PR selanjutnya adalah gimana caranya membuat reseller yang tadi sudah menghasilkan menjadi konsisten menghasilkan atau terus growth, terus bertumbuh omsetnya. Yang tadinya mungkin awal join, jadi saya teman-teman, omsetnya masih 3 juta, omsetnya masih 5 juta, akhirnya naik nih, jadi 10 juta, jadi 15 juta, gitu. Jadi benar-benar ada growth-nya terus. Nah, di tahapan 4 ini, hal yang bisa teman-teman lakukan itu apa saja? Nah, ini yang bisa teman-teman lakukan. Pertama, pahami dulu bahwa dari sekian banyak reseller yang kita miliki nanti, itu berlaku hukum Pareto. Ya. Hukum Pareto itu 80-20. Dari 100% hanya akan ada 20% reseller yang aktif. Atau idealnya nih, by case, by pengalaman saya itu, selama saya handle reseller itu, angka keaktifan reseller antara 20% sampai 30%. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini ketika sudah punya reseller, ternyata tingkat keaktifan resellernya masih di bawah 20%, berarti ada yang perlu dibenahi dengan cara kita maintain reseller kita. Tapi kalau misalnya sebaliknya nih, teman-teman sudah punya reseller, kemudian tingkat keaktifannya di atas 30%, berarti apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita berikan ke reseller itu udah on the track lah. Tinggal dilanjutkan aja. Ya. Yang jelas sih idealnya memang angka keaktifan reseller itu di angka 20-30%. Nah, kemudian treatment reseller sesuai dengan kategorinya masing-masing. Ya, treatment reseller sesuai dengan kategorinya masing-masing. Kalau saya bagi kategori reseller itu ada 4. Ya. Kategori pertama, reseller aktif menghasilkan. Ya, saya ulang lagi. Kategori pertama, reseller aktif menghasilkan. Nah, tipikal ini udah jelas. Dia aktif interaksi di grup, dan juga dia juga menghasilkan, ada omset setiap bulannya. Pokoknya primadonnya banget, ini primadona banget, tipikal reseller yang kayak gini. Dan biasanya tipikal reseller yang aktif menghasilkan ini, dia target oriented, dia ambisius. Jadi treatment-nya yang bisa kita lakukan untuk kategori ini adalah jaga hubungan dengan mereka, ya, spesialkan mereka, kemudian siapkan reward atau bonus buat mereka, dan juga komporin. Karena orang-orang di kategori sel yang aktif hasil ini biasanya goal oriented, ya, lebih senang kalau di challenge gitu. Ya, jadi komporin aja, ya. Ini kategori pertama. Kategori kedua, reseller aktif tapi kurang menghasilkan. Kebayang ya, reseller aktif tapi kurang menghasilkan. Jadi dia di grup itu aktif banget, kemudian sering tanya-tanya ke kita. Cuma secara omsetnya itu masih belum ada, atau mungkin masih kecil lah, belum gede gitu. Nah, treatment yang tepat yang bisa kita lakukan untuk kategori reseller yang aktif tapi kurang menghasilkan, yang jelas pertama say hey, tanya kabar, tanya kendala gitu ya. Kemudian kenali hot button mereka, apa sih yang kira-kira membuat mereka mau bergerak gitu. Apakah mereka punya impian? Apakah mereka butuh di pecut gitu kan? Maksudnya
apakah perlu ditarik dengan adanya bonus atau reward gitu kan, atau benar-benar udah dikomporin aja gitu. Ya, harus tahu dulu nih di screening ada kendala apa mereka. Kalau misalnya udah ketahuan kendalanya apa aja, jangan lupa di checklist juga. Ini adalah kendala reseller di kategori reseller aktif kurang menghasilkan. Itu bikin checklistnya gitu. Kalau udah bikin checklistnya, tinggal dicari aja solusi yang tepat untuk masalah itu apa. Sampaikan ke resellernya biar mereka melakukan solusi yang udah kita siapkan sampai benar-benar nanti masalah-masalah mereka solved gitu ya, terselesaikan gitu. Kemudian kategori ketiga, ya. Tadi kategori pertama kan aktif menghasilkan. Kategori kedua aktif kurang menghasilkan. Kategori ketiga reseller kurang aktif tapi menghasilkan. Ini ada loh kategori gitu. Nah biasanya cenderung walaupun mereka di grup nggak aktif, tapi pencapaian omsetnya justru gede. Dan sepengalaman saya, reseller kategori ketiga ini justru dia punya omset yang paling gede dibanding kategori-kategori reseller yang lain. Karena biasanya mereka udah punya cara main sendiri, udah punya pola sendiri, yang jelas omsetnya masih gede. Tapi ya memang ada kecenderungan mereka nggak pengen sering-sering show up di grup gitu. Dan itu nggak masalah juga sih. Nah, treatment-nya kalau misalnya teman-teman nanti punya reseller tipikal seperti itu, ya sama, sesekali tanya kabar, berikan informasi, atau sesekali juga ajak mereka untuk sharing di grup. Biasanya kalau udah sharing satu kali, mereka kan merasa ketagihan gitu, merasa pengen sharing lagi dan akhirnya mereka bisa jadi kategori yang pertama justru gitu kan, kategori reseller yang aktif dan menghasilkan. Ya itu kategori ketiga. Kemudian kategori keempat itu ada namanya reseller tidak aktif dan tidak menghasilkan. Kalau istilah yang saya buat itu ini namanya zombie reseller. Zombie reseller namanya zombie itu ya harus kita kill gitu kan. Kalau misalnya nggak di-kill ya biasanya kalau zombie kalau gigit kan bikin orang yang digigit jadi zombie juga kan. Ya takutnya kalau misalnya kita biarkan ada tipikal seperti ini akan apa ya? Akhirnya mempengaruhi reseller yang lain gitu. Makanya untuk treatment yang reseller tidak aktif menghasilkan ya mungkin sama aja sesekali kita maintenance ya kalau misalnya ternyata sudah kita maintenance mereka tetap no respon, mereka tetap nggak ada penghasilan juga, ya udah tinggal di-kill aja, dibinasakan. Karena jangan sampai energi kita habis di situ. Ya, kita maksimalin aja kategori reseller yang tadi pertama, kedua, dan ketiga. Reseller yang tidak aktif dan tidak menghasilkan, ya udah berarti kan mereka udah nggak ada kemauan, mereka udah nggak ada niat gitu. Ya let them go gitu ya, biarkan mereka pergi. Terus berikutnya bantu nanti teman-teman bantu juga resellernya untuk bisa bikin OKR ya. Create goal-nya yang menantang, berikan strategi yang detail. Nah, ini kan kemarin di pertemuan kedua kita udah bikin OKR tuh, walaupun OKR-nya juga buat pendaftaran reseller. Nanti saya bantu mungkin di pertemuan keempat gitu ya, saya akan bantu teman-teman tips untuk meningkatkan omset penjualan teman-teman. Nanti akan kita buat OKR yang lebih detail lagi gitu, ya. Oke, terus berikutnya di tahap 4 ini bagaimana caranya menciptakan reseller yang konsisten menghasilkan. Caranya adalah dengan menaikkan target 2 kali lipat setiap bulannya. Ini kalau secara teorinya gampang banget gitu ya. Ya udah tinggal naikin 2 kali lipat aja. Yang tadinya 5 juta jadi 10 juta, yang tadinya 10 juta jadi 20 juta, dan seterusnya. Nah, ini secara lisan, secara teori ya memang gampang banget gitu. Tapi secara pengaplikasiannya nanti kan juga butuh strategi yang tepat, kemudian butuh action plan yang bagus, dan ketika mengeksekusi juga harus benar-benar disiplin kan, 4DX lah. Benar-benar disiplin sampai benar-benar ya bisa tercapai goal-nya. Kemudian setelah itu juga teman-teman siapkan bonus atau reward untuk trigger reseller ya. Bonusnya juga nggak harus yang wow-wow banget sih, yang biasa-biasa juga nggak masalah. Misalnya kayak bonus, untuk reseller yang bisa mencapai target omset 10 juta per bulan misalnya, kasih bonus free 2 produk misalnya, itu udah cukup. Atau, kasih bonus virtual money, ya, bisa GoPay, apalagi sih BP itu?
dana gitu kan, pulsa, kuota segala macam. Jadi reward itu nggak harus yang bombastis banget sih. Justru kalau misalnya reward-nya bombastis itu, ya reseller itu akan banyak pesimisnya karena mereka berpikir, "Ah, paling yang dapat reward juga orang-orang itu terus itu." Ya jadi pesimistis jadinya. Makanya ya kita mungkin nanti juga siapkan siapkan satu reward untuk yang memang prestasi omsetnya bagus. Kita siapkan juga reward yang mungkin untuk reseller-reseller yang ya yang biasa-biasa aja gitu ya. Eee, Kenapa saya bilang reward-nya yang kecil-kecil aja, mending reward kecil tapi apa ya, kayak frekuensi dapatnya tuh sering gitu, dan reseller-reseller yang mungkin omsetnya nggak terlalu gede, juga punya potensi bisa dapetin bonus atau reward gitu. Jadi siapin 2 ya, reward untuk yang omset pencapaian omset bagus, ada reward yang buat seru-seruan. Kalau saya juga kadang bikin kayak semacam apa ya, semacam challenge mingguan gitu, challenge mingguan. Contoh misalnya, challenge minggu ini nih, buat reseller yang bisa menjual minimal 25 piece akan dapat, bonus atau cashback sebesar 25.000. Nah, terus secara nilai kan ya nggak terlalu gede juga 25.000, tapi kalau misalnya banyak reseller yang bisa dapat bonus 25.000 itu, mereka udah cukup seneng gitu. Dan kalau misalnya mereka udah cukup seneng, itu juga bisa mempengaruhi mood mereka agar bisa terus naikin penjualan juga di minggu-minggu berikutnya, gitu. Kemudian terakhir, kalau misalnya, apa namanya, teman-teman tahu lagunya sopo, Ari Lasso gitu ya, "Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikku selamanya." Kan gitu ya lagunya Ari Lasso. Nah, saya juga ngambil ini, apa, istilah dari Ari Lasso, "Sentuh hati reseller," ya, biar mereka juga akan, bisa kita arahkan kemanapun kita mau gitu, ya. Emotional value yang kuat. Makanya kalau misalnya saya sedikit share ya. Kayak saya kan sempat handle gitu kan, salah satu brand di Jogja punya Dokter Ferihana, teman-teman mungkin tahu ya. Dokter Ferihana itu beliau kan pendakwah, kemudian, apa namanya, punya brand, ada brand fashion, ada brand kosmetik juga. Nah itu reseller mereka bener-bener militan banget tuh miliknya bener-bener kayak, ya mereka ngikutin apa-apa yang diarahkan sama Dokter Ferihana sama timnya. Bahkan timnya itu cewek semua loh, timnya cewek semua. Nah, eee, Dokter Ferihana itu punya value-nya apa? Jadi salah satu value-nya itu ngomongin belief. Jadi setiap keuntungan dari penjualan produk-produk Ferina Kosmetik misalnya, itu akan dialokasikan atau disedekahkan untuk memberdayakan memberdayakan janda-janda. Karena kan salah satu programnya Dokter Ferihana itu, ini ya, apa sih istilahnya, yaitu pemberdayaan, janda yang mungkin ditinggal sama suami-suaminya gitu ya. Mungkin juga ada, yayasan juga gitu. Nah itu kan belief belief value tuh, belief value. Makanya teman-teman, bisa nggak kayak semacam bikin emotional value seperti itu, agar sel-sel teman-teman juga akhirnya punya vibrasi yang sama, punya visi misi yang sama. Jadi ketika jualan produk-produknya Madu Al Mubarak itu nggak sekedar money oriented, tapi ada value yang lainnya yang teman-teman bisa bagikan, yang itu akan jadi mentenagai itu memberikan energi teman-teman ketika jualan produk-produknya Madu Al Mubarak itu, yang mikirnya ketika closing, "Oh alhamdulillah dapat duit." Nggak gitu duluan, tapi misalnya closing closing produknya, Madu Al Mubarak, "Wah alhamdulillah dari closing ini saya bisa menyisihkan buat sedekah kemana, bisa buat program apa," gitu. Itu penting. Jadi, apa nih added value yang bisa teman-teman tanamkan, yang juga bisa, teman-teman, apa namanya, tularkan gitu ya, pada reseller-nya teman-teman. Dan value-nya kan nggak harus selalu, beli value juga gitu, nggak harus. Banyak, value-value yang bisa teman-teman berikan gitu. Ya misalnya kayak, value-nya misalnya bisa, bisa
belajar ilmu baru, atau misalnya kalau misalnya ada reseller yang bisa dapat omset 5 juta dalam sebulan, ya akan didaftarkan ke pelatihan online apa gitu misalnya, itu kan value juga ya ke pertumbuhan gitu, self development para reseller. Ya, jadi benar-benar penting. Ya tadi saya mention di awal kan, kalau misalnya kita membangun reseller, goal mereka cuma pengen dua, diedukasi sama dirangkul gitu. Dirangkul tuh ya benar-benar dianggap kayak sahabat lah gitu. Makanya jangan sampai kita punya reseller kita hanya mengekspos apa namanya mereka untuk jadi alat pendongkrak omset. Nggak gitu konsepnya. Jadi misalnya kita punya reseller ya berarti kita punya keluarga baru yang itu juga akan jadi amanah kita untuk bisa memperjuangkan para reseller kita agar mereka terus bertumbuh. Toh kalau misalnya reseller bertumbuh, ya balik lagi kita kan, kita juga akan bertumbuh gitu. Gitu teman-teman. Ini yang bisa teman-teman lakukan di tahapan keempat. Nah, sekarang ya nanti teman-teman juga bisa belajar di sini. Mbak Sekar, Ya, kenapa Mas? nanti saya pengen ngasih 3 orang masuk ke e-course Desain Mutan Kelas, saya kasih free ya. Oh ya Mas, Masya Allah. Buat yang mau ngerjain PR tapi tentunya. Ya, nanti di sesi keempat mungkin bisa di akhir Boleh. sesi aja. Oke, teman-teman, saya bakal ngasih tiga akses ke e-course Desain Mutan Kelas gitu ya, biar teman-teman nanti lebih dapat gambaran juga gimana sih cara apa namanya, rekrut reseller, handle reseller, maintenance reseller gitu ya. Buat Lebih 3 lengkap orang. lagi ya Mas ya? Betul. Nah Ya. ini kalau harganya tuh normalnya 399. Masya Allah. Ilmu mahal nih. Nanti kalau misalnya ternyata banyak yang ngerjain tugasnya, saya kasih 2 slot lagi deh, jadi 5. Masya Allah. Masih ada 5 nih, Bapak Ibu. Slot reseller Mutan Kelas. Yap. Ini Oke. e-course ya berarti ya? Betul, e-course, Mbak. Hmm. Course ada berapa ya, 39 video, 5 modul gitu. Insya Allah ya lebih detail lah penjelasannya dibanding materi malam hari ini. Oh iya, siap. Oke, teman-teman, jadi soal itu yang bisa saya bagikan materi malam hari ini. Nanti slide-nya dan recording-nya bakal bisa di-share sama Mbak Sekar di grup, jadi teman-teman bisa melajari ulang. Dan tadi udah saya kasih PR juga ya, mungkin saya remind lagi. PR-nya simple banget sih. Nah ini tadi ya, bikin grup waiting list, kemudian apa namanya, nanti siapkan paket pendaftarannya juga, berapa investasi untuk join the seller. Nanti saya bantu kasih skrip penawarannya. Terus mungkin tugas berikutnya selain itu teman-teman coba bikin kira-kira kalau misalnya mau bikin program, ini program pecah telur gitu ya. Materi apa yang pengen teman-teman nanti ajarkan ke resellernya. Dan tadi ya, pokoknya materinya nggak usah yang jadi jelimet, nggak usah yang terlalu teknis. Pokoknya apa yang sudah teman-teman lakukan, itu tinggal teman-teman sampaikan ulang ke resellernya biar diduplikasi dan dilakukan juga. Terus udah deh itu doang, cukup itu doang. Jadi 3 ya, 3 poin PR-nya. 3 poin PR. Yap. Sip, kalau gitu berarti saya kembalikan ke Mbak Sekar dan kita bisa open sesi discuss, Mbak. Monggo. Oh iya. Saya jadi ini Mas, ketemu aha moment gitu waktu Mas itu Widih. bilang, bener, ada beberapa quotes yang itu tuh relate banget bagi saya gitu kan. Terutama yang ini, kalau reseller itu mau aktif, berarti kita sebagai agen itu harus lebih aktif, bahkan super aktif gitu. Karena ini pengalaman, bener Mas, ini pengalaman di saya. Jadi waktu itu 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu itu saya masih kuliah, terus baru coba-coba jadi reseller gitu, salah satu produk skincare. Ya udah deh daftar kan waktu itu daftar, tapi ternyata krik-krik aja gitu di grup, krik-krik aja di grup, nggak ada agen yang nyapa, jadi kayak rasanya tuh sepi dan nggak diemong gitu loh.
Benar-benar kayak ya wes kami sebagai reseller tuh benar-benar dilepas gitu. Jadi kayak nggak ada komunikasi dan bonding yang terbentuk di situ. Terus Ya, akhirnya dari situ kan kayak dicuekin kan nggak enak ya, dicuekin nggak enak. Terus pada waktu itu akhirnya saya cabut dari reseller itu, iya saya cabut, terus cari agen yang itu tuh Masya Allah aktif gitu. Padahal mm-mm. produknya sama, mereknya sama, tapi agennya beda. Oke. Dari situ, oh berarti emang kalau agen itu harus benar-benar cari yang bisa ngomong gitu. Bondingnya kerasa banget. Iya, Dari ya. situ apa ya, energi dari agen ke reseller tuh bisa nular gitu. Hmm. Benar banget kata Mas Gomet yang harus ada interaksi di grup tiap Iya, hari di karena jam-jam prime time. ibaratnya misal kita tuh lagi semangat-semangatnya nih pengen jadi reseller gitu. Pas Mm-mm. pas sudah join reseller atau bahkan misalnya eh, kita lihat nih, lihat brand gitu ya, brand buka peluang reseller. Di awal tuh kayak promise-nya gitu kan yang dijanjikan wow banget gitu. Iya Banyak banget. benar. Tapi ketika pas sudah join jadi reseller nggak sesuai ekspektasi gitu. Itu kan menurunkan semangat kita gitu. Iya, iya. Eh, karena kan momentum kalau nggak dijaga ya bakal luntur. Iya, betul banget. Iya. Jadi ya itu sebatas pengalaman aja sih. Jadi mungkin bisa dijadikan pengalaman juga buat teman-teman buat nge-handle reseller-resellernya gitu. Ya. Oke, langsung aja ke ini sudah saya setting untuk bisa unmute ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan langsung di unmute aja. Tapi ini saya bacakan dulu dari kolom chat ada Bu Nonong. Apakah boleh nih Mas ngajak yang punya swalayan untuk menjadi reseller agar produk bisa dijual di swalayannya? Itu B-nya. Oke, boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja. Apalagi kalau misalnya dia punya apa namanya, ada potensi gitu ya di swalanya itu produk-produknya mungkin satu satu niche dengan kita gitu kan, satu niche di produk herbal misalnya atau produk-produk kesehatan kan punya punya potensi yang gede juga gitu. Dan apalagi bisa jadi mereka udah punya pelanggan banyak yang nanti kita bisa mengarahkan misalnya Mbak Nonong dapat nih yang punya selain jadi reseller, kita bisa ngajarin mereka untuk apa? Coba mengenalkan produk madu al-mubarak ke buyer-buyer mereka. Jadi bisa yang awalnya mungkin mereka tuh beli produk lain, akhirnya terakuisisi untuk beli produk-produknya madu al-mubarak gitu. Jadi sah-sah aja. Paling nanti yang jadi pertanyaan itu, tapi nggak tahu nih di madu al-mubarak Mas Kar udah ini belum Apa bikin Mas? kebijakan bikin kebijakan misalnya agen tuh pengen ada reseller, pembagian pembagian komisinya berapa persen tuh udah ada kebijakan belum? Udah ada batas maksimalnya. Oh, oke. Ya udah kalau udah ada berarti nanti Mbak Nonang tinggal ngikutin kebijakan dari pusat aja gitu. Berapa idealnya pembagian persentase keuntungan ya antara Mbak Nonong ini sama nanti pemilik swalayan ini ketika udah jadi desainer. Itu. Boleh Ya, dicoba banget sih. boleh banget sih itu malah bisa memperluas market Yep, betul banget. buat nitipin produk gitu ya istilahnya. Mm-mm. Ya, adalah baik Mas, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya? Kita masih ada waktu sekitar 30 menit, 9.30. Mbak Sekar saya jadi kepikiran ini. Ini kan Mas Wan lagi apa standby di booth di Jakarta gitu ya. Iya, benar. Itu udah bikin dokumentasi belum? Oh, banyak banget. Tapi itu booth ini, Mas. Booth untuk madu Hanisia. Oh, I see. Beda ya. Iya, iya beda. Kirain tuh madu Booth. al-mubarak. Jadi kalau misalnya jualannya madu al-mubarak, ada dokumentasinya kan bisa di-share ke reseller juga nih. Iya, Ya. benar.
Bisa Karena buat bisa kontennya buat jualan produk atau bisa share juga peluang para reseller gitu. iya benar. Jadi karena memang dari eventnya sendiri kayaknya lebih cocok untuk marketnya Hanesia. Jadi di Jakarta kali ini ya itu buat brand Hanesia. Sebenarnya Oh, bisa ini di Jakarta juga ada Muslim Life Fair itu, tapi Madu Al Mubarok belum bisa ya. Mungkin insya Allah atas izin Allah tahun depan gitu ya. Itu ada pameran besar gitu. Nanti insya Allah bisa ikutan. oke oke. Iya. Kalau untuk konten itu sendiri, Mas dan Bapak Ibu, itu sebenarnya sudah ada lengkap. Jadi baik itu konten awareness maupun konten gimmick gitu ya, itu nanti bisa langsung di-share ke reseller-reseller juga. Jadi tinggal pakai kalau untuk konten. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Uh, Jadi tugasnya saya recall lagi ya. Yang pertama itu coba siapkan satu grup WA untuk dijadikan waiting list. Itu tadi. Terus, berarti 2 ya Mas grupnya ya? Satu dulu, grup waiting list saya dulu. Oke. Grup waiting list-nya dulu. Terus baru dipecah jadi satu grup diskusi yang 2 arah dan satu channel yang khusus informasi. Tapi memang produk madu itu trikinya di product knowledge-nya, Mas. Walaupun kami sudah apa ya, sudah berikhtiar gitu ya untuk mengedukasi, tapi simpang siur tabrakan sama informasi yang ada di luar sana gitu. Apa Apalagi mitos-mitos tentang madu itu banyak banget, Mas. contohnya Itu apa? yang kenapa? Contohnya apa? Ya kayak bedanya madu asli sama madu palsu kayak gitu sih. Oh, oke Itu oke. memang perlu ekstra edukasi gitu. Ya, itu wajar juga sih. Iya, benar. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Elia Yulita. Itu profil pabrik grup Al Mubarok, cara produksi ternak dari daerah mana aja, bisa dilihat di mana Mbak Sekar? Oh iya, sebenarnya udah lengkap semua ya. Itu Mbak Elia Yulita nanti bisa dikirimkan filenya oleh admin kami, Mbak Hani. Nanti Mbak Hani bisa japri Mbak Elia Yulita aja. Itu sudah lengkap, nanti akan di-share sama admin Hani. Nggih. Lalu yang kedua dari Bu Muri. Bagaimana tips membina reseller? Gimana yang bersangkutan juga reseller madu yang lain, Mas? Oke, ini menarik ya pertanyaannya. Saya stop Iya, lihat benar. banyak. Oke, kalau saya pribadi sebagai misalnya Polisa sebagai agen gitu ya, yang mau merekrut reseller, di mana reseller itu ternyata jualan produk yang serupa tapi brand lain. Ini saya justru malah seneng banget. Saya seneng gitu. Karena apa? Ya saya nggak repot-repot ngedukasi dia gitu. Udah tahu gitu, oh produk madu kayak gini, walaupun ini brand lain ya. Tapi kan kita juga nanti tinggal PR kita adalah bagaimana mengedukasi reseller ini tentang perbedaan antara produk kita ya dengan brand yang mereka jual. Pasti ada tuh. Kita punya keunggulan, kita nggak punya kelemahan. Brand lain pun sama. Mereka pasti punya keunggulan dan punya kelemahan. Yang harus kita highlight dan kita beritahu gitu ke reseller madu ini apa nih perbedaannya ya diferensiasi antara madu Al Mubarok dengan brand-brand lain. Nah ini tuh mungkin bisa nih di support juga sama Mbak Sekar dan teman-teman di teman-teman pusat gitu ya. Iya. Untuk bisa bikin edit value apa yang jadi diferensiasi antara madu Al Mubarok dengan brand-brand lain gitu. Itu yang perlu mungkin Mbak Muri atau teman-teman agen yang lain bisa sampaikan ke calon resellernya nanti. Apalagi ya tadi saya nggak masalah sih dengan ada reseller yang dia jualan brand lain dengan niche produk yang sama. Justru saya senang banget sih. Senangnya ya tadi ya poin pertama adalah kita nggak perlu lagi repot-repot mengedukasi mereka tentang madu karena mereka udah tahu madu gitu ya. Kedua, kita juga nggak perlu repot-repot gimana caranya jualan produk madu karena mereka juga udah pengalaman. Bahkan justru tadi ya sama case-nya justru bisa nanti mengakuisisi customer yang sebelumnya pakai madu brand lain, ya akhirnya mau mencoba madu Al Mubarok dan repeat order lagi gitu. Jadi nggak masalah sih Mbak Muri.
Dan apalagi ngomongin background ya, mereka udah punya pengalaman jualan, ya kita juga nggak perlu ngedukasi tentang produknya, tentang madu, kita juga nggak perlu ngedukasi gimana cara jualannya, karena mereka udah punya bekal gitu. Ya, ini apa namanya, kayak case-nya saya itu kemarin buka pendaftaran reseller dengan harga 1,3 juta itu juga banyak kok yang masuk itu reseller brand lain awalnya gitu. Tapi akhirnya berpaling ke apa namanya, ke brand kita karena ya mereka sudah menemukan added value, kekuatan pembeda dengan brand lain gitu. Akhirnya ya beralih dan customer-nya juga akhirnya pakai produk brand kita gitu. Dan itu nanti coba aja nih, Mbak Muri coba aja ya. Katakanlah dapat nih reseller produk brand madu lain. Lihat tuh ya performanya pasti bagus dibandingkan dengan Mbak Muri ngerekrut reseller yang sebelumnya belum ada pengalaman jualan atau bahkan nggak punya pengalaman jualan produk madu, pasti beda banget. Ya. Jadi it's fine, no problem, justru bagus, Bang Muri. Jadi malah nggak pesimis ya, harusnya malah optimis gitu. Ya, Kita harusnya optimis. iya dapat reseller yang tipe seperti ini karena nggak capek-capek edukasi gitu. Betul, setuju. Iya, jadi sebenarnya memang harus apa ya, kita dulu yang benar-benar paham ilmunya gitu sebelum mengedukasi reseller gitu. Sebenarnya udah ada sih Mas diferensiasi yang kita buat. Udah ya? Udah apa aja poin plusnya madu al-mubarok gitu dibandingkan untuk merek lain. Itu sudah ada PDF-nya, mungkin nanti bisa dibaca lagi, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Itu nggih. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Pak Ibu di sini. Kalau aktivitas endorse itu sering juga sih madu al-mubarok? Endorse untuk madu al-mubarok itu terakhir kemana? Oh, kemarin Hanisia sih Mas. Hanisia itu kemarin ada di 3 influencer. Itu masuk ke influencer middle ya, sekitar 150-an ribu followers. Itu sering juga karena ya emang harus dua sisi Mas. Konten ada, terus exposure-nya juga ada gitu. Oke. Kalau untuk endorse kayak gitu emang tugasnya dari pusat ya, buat meningkatkan demand itu sendiri. Iya dong, demand dan brand awareness. Benar. Apalagi ya? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mas Anto biasanya ini nih, aktif. Aktif ya? Atau dari tugas yang kemarin-kemarin, atau ada kesulitan untuk tugasnya? Ini sudah bisa di-unmute ya teman-teman kalau mau discuss langsung sama Mas Gomet. Ada tapi panjang kata Mas Anto. Nggak apa-apa Mas. Ada spend waktu 20 menit lagi. Insya Allah di grup saja. Oh baik, mungkin lebih enak buat ngetiknya. Oke. Kirain mau on mix kalian Mas. Masya Allah. Baik, nanti tugasnya akan di-recall lagi ya di grup, nanti akan saya iniin. Terus skrip juga nanti dari Mas Gometnya. Ya. Skrip penawaran ya. Skrip penawaran, betul. Insya Allah di grup saja, lagi nggak bisa on-mic. Oke. Oh iya. Udah, jika ini udah selesai ya Mas ya, Mas Gomet? Dari Mas Gomet ada yang mau diiniin lagi nggak? Udah clear sih Mbak, paling itu saya ngasih tambahan lagi. Jadi selain nanti saya bantu bikin skrip penawaran, saya kasih ini juga ya, gambar flow nanti grup reseller. Jadi sebelum pendaftaran bikin apa dulu, setelah pendaftaran ada grup apa gitu. Terus di dalam grup itu nanti maintenance-nya apa aja yang dilakukan gitu. Jadi teman-teman bisa lebih kebayang gitu. Oh ya, biar kebayang mind map-nya ya.
Map-nya betul. Oke. Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan, teman-teman, dari Mas Gumednya juga sudah selesai dan ini memang udah malam, jam 9 lebih. Nggak terasa udah di penghujung pertemuan. Masya Allah, semoga ilmu ini bisa berguna nggih bagi bisnis Bapak Ibu sekalian dalam merekrut reseller lebih banyak. Dan ini juga salah satu ikhtiar kami ya, tim di balik layar Al-Mubarok dan juga Hansia untuk selalu memberikan servis terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, salah satunya dengan rutin mengadakan seminar Honeyfriend seperti ini. Silakan dimanfaatkan dengan baik, kesempatan untuk bisa bertanya di grup, apapun itu, hal-hal terkait madu dan juga marketing nanti bisa ditanyakan gitu ya. Mengingatkan kembali Bapak Ibu, dikarenakan Sabtu minggu depan itu insya Allah kita sudah memasuki mau Ramadan ya, sholat taraweh gitu kan. Maka untuk penutup minggu depan itu Zumina reseller di minggu keempat itu akan dilaksanakan hari Jumat. Iya Mas Gumet ya, hari Jumat. Oke. Hari Jumat itu tanggal 1 April, jadi hari Jumat pagi, jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Jadi yang biasanya Sabtu malam, karena Sabtu malam itu udah masuk sholat taraweh gitu ya, diganti, di-reschedule jadi Jumat pagi jam 9 sampai jam 11 siang. Gitu nggih. Nanti akan di-reminder oleh admin kami, Mbak Hani. Baik, mungkin itu saja. Saya akan tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Mbak. Iya.